Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Judul yang tertulis dari pengertian awal kejadian Adam. Saat mau dijadikannya Adam, malaikat dan iblis keduanya selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya. Suatu ketika mendapat kabar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat makhluk yang terbuat dari bahan dasarnya dari tanah, keduanya protes karena keduanya tahu kalau yang berdasarkan dari tanah akan membuat kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat wenang, dan sifat wenang tersebut mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diganggu dan digugat makhluknya. Walau itu dari kekasihnya, akan tetapi yang seperti itu juga harus dipahami dengan syariat dan hakikat. Contoh, kita diwajibkan berusaha, sedangkan berhasil dan tidaknya itu menjadi keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjadi kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua yang terjadi sudah tercatat tentunya atas dasar kemampuan umat manusia atau makhluknya, atau juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat maha tahu atau mengetahui apa yang akan terjadi, dan sifatnya juga maha adil. Oleh sebab itu malaikat dan iblis dan diadu keilmuannya atau pengetahuannya akhirnya dimenangkan Adam. Pada akhirnya malaikat mau bersujud ke Nabi Adam, sedangkan iblis yang terbuat dari api tetap tidak mau bersujud ke Adam, walau itu yang menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang demikian dicontoh oleh mereka yang merasa telah makrifat dan mereka tidak mau bersyariat atau sholat seperti yang diajarkan nabinya, karena memang hanya merasa telah makrifat saja dan gagal dengan memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyelisihi seruan ayat Al-Quran dan hanya iman sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik saja, dan menyelisihi sisi ayat titik Allah titik-titik di atas titik-titik yang disebut bertauhid bermata sebelah, yang dikiaskan seperti titik-titik yang bermata sebelah atau bermata satu. Juga yang sebaliknya sama juga pasti salah iman karena tidak berpedoman ayat ketuhanan secara keseluruhan. Kita sebagai manusia tercipta juga berasal dari hukum sebab dan akibat. Jasmani kita sebab dari kedua orang tua, sedangkan rohani dari sebab tertiupkan ruh ke jasad atau yang disebut kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh sebab itu juga yang akan kembali menuju di sisinya juga ruhnya manusia duluan setelah hari kiamat atau hari kebangkitan. Nantinya ruh manusia akan dikembalikan ke jasadnya yang bangkit dari kuburnya. Sifat malaikat
di diri manusia juga ada, atau yang digambarkan sisi kanan atau di jalan kanan atau jalan yang lurus, dan kita hidup di akhir zaman, dan setelah baginda Nabi tidak ada nabi atau rasul lagi. Dan jangan bermimpi untuk menjadi nabi atau rasul atau bertindak seperti rasul. Bila itu terjadi kepada pribadi kalian, berarti kalian sudah jauh tersesat, atau yang disebut orang yang tidak mau bersanad ke nabinya, berarti berguru ke iblis, yang dikiaskan atau digambarkan seperti ular yang mulutnya berbisa, lidahnya bercabang dua, bila berjanji tidak akan ditepati, atau yang disebut bermuka dua. Dan ular makannya sesama yang bernyawa, dan cara makannya pun dengan ditelan mentah-mentah. Sedangkan orang yang mau bersanad dan ilmunya benar-benar bersanad dengan tepat dikiaskan seperti ulat. Cara makannya ulat digigit sedikit demi sedikit, bila berhasil membuat kepompong dan berhasil menjadi entung akan menjadi kupu-kupu, dan makannya berganti madu. Orang-orang yang seperti inilah secara keilmuannya juga berarti dari malaikat, karena benar sanadnya, karena ilmu Nabi itu dari malaikat yang sebagai pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kekal, tidak membesar, tidak mengecil, tidak berpindah-pindah, dan seterusnya. Arti dari maha itu juga tauhid, dalam kurung tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai, apalagi melebihinya. Dan pahami sifat maha sucinya. Jangan sampai kita memahami dengan membatalkan sifat mahanya, sifat maha sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, bila kita pahami, kita dapat menyatu dengannya atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti menodai sifat maha sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahami sifat makhluk berbeda 180 derajat dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.